Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi ya. Dalam pergaulan ya, kita itu pasti akan melihat beragam karakter ya. Ada yang karakternya begini, ada yang karakternya begitu, ada yang karakternya macam-macam lah, ada yang A, B, C. Dan kita itu seyogyanya, sebijaksana mungkin harus memilih karakter apa yang sekiranya bagus dan karakter apa yang sekiranya itu kurang bagus untuk dipilah-pilah. Tentunya yang kurang bagus mungkin harus kita perbaiki menjadi lebih baik lagi. Karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang selalu berusaha menjadi lebih baik lagi. Ada 3 karakter manusia ya. Yang pertama adalah tipe kualitas yang rendah. Yang seperti apa kualitas yang rendah ya? Mungkin kita itu sering menemukan orang-orang yang seperti ini ya dalam pergaulan kita, entah di media sosial atau di lingkungan masyarakat atau di lingkungan mana aja. Kita sering bertemu dengan orang-orang yang kualitasnya rendah ya. Seperti misalnya satu ya, yang kualitasnya rendah itu orangnya suka mengeluh. Sering kita itu berinteraksi dengan orang-orang yang suka mengeluh. Kemudian yang kedua misalnya orangnya suka gosip, suka memfitnah, suka gibah. Kemudian yang ketiga orangnya kalau yang kualitasnya rendah itu suka berkata-kata yang kurang manfaat, kurang baik, kurang ada, kurang bisa diterima oleh kebanyakan orang ya, karena kata-katanya itu tidak mengandung pelajaran. Itu dari verbal, dari kata-kata. Kemudian sikapnya ya, kalau orang yang kualitasnya rendah, misalkan ya suka mengadu ayam, atau misalkan dia suka bermain remi. Pokoknya kalau orang yang kualitasnya rendah itu akan menggunakan waktunya untuk hal-hal yang kurang bermanfaat atau malah akan merugikan dirinya sendiri. Itu yang kualitasnya rendah ya. Kemudian yang kedua adalah manusia yang kualitasnya sedang. Manusia yang kualitasnya sedang itu bisa dilihat ya dari cara dia berbicara, cara dia mengungkapkan perasaannya di media sosial. Misalnya ya, kalau yang kualitasnya sedang itu sering mengungkapkan tentang peristiwa. Misalnya ada peristiwa gempa, misalnya ada peristiwa banjir, misalnya dia menyatakan, ternyata di sana ada rumah makan yang enak loh, ternyata di sana pemandangannya bagus loh. Jadi intinya kalau orang yang kualitasnya sedang itu hanya menceritakan peristiwa-peristiwa saja, tanpa ada action dirinya sendiri, memberitahu sesuatu yang lebih penting, yang lebih urgen ya untuk pada umumnya. Itu kalau yang kualitasnya sedang. Kemudian yang ketiga adalah manusia dengan tipe kualitas bagus atau tipe kualitas tinggi. Manusia dengan kualitas tinggi itu bisa dilihat dari perkataannya ya, perkataannya berisi, berbobot, terus pemikirannya penuh dengan ide, dengan kreativitas. Kemudian langkah-langkahnya yang harus kita ikuti, misalkan dia itu punya progres ke depan, selalu sistematis, selalu menggunakan waktunya untuk hal-hal yang bermanfaat. Kalau itu yang kualitasnya tinggi. Jadi dia tidak akan membuang-buang waktu begitu saja. Karena bagi orang yang kualitas tinggi, waktu itu adalah hal yang luar biasa. Akan menghasilkan income, akan menghasilkan ilmu seandainya dia menggunakan waktunya dengan seefektif mungkin. Jadi kita itu layaknya introspeksi diri, apakah kita termasuk kualitas yang rendah? Apakah kita termasuk kualitas yang sedang? Apakah kita termasuk kualitas yang tinggi? Kalau kita termasuk kualitas yang rendah,
kualitas yang sedang, lebih bijaksana kalau kita itu memperbaiki diri menjadi lebih baik lagi, memperbaiki mentalitas, memperbaiki perkataan, memperbaiki ilmu pengetahuan, memperbaiki mindset, supaya kita itu bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi, manusia yang bertumbuh dan berkembang menjadi manusia yang berkualitas lagi. Dengan cara apa? Dengan cara meningkatkan kualitas pertemanan, dengan cara meningkatkan pergaulan ya seluas-luasnya. Yang penting kita itu punya filter ya, apa yang baik dan apa yang tidak baik ya. Kita itu punya filter, yang baik ditiru, yang tidak baik stop, tidak usah diikuti. Jadi kalau kita termasuk kualitas yang rendah dan kualitas yang sedang, kita berarti harus introspeksi diri dan memperbaiki diri. Kalau kita termasuk kualitas yang bagus, itu udah bagus ya, dan kita itu harus meningkatkan diri menjadi lebih baik lagi. Mungkin itu saja ya dari saya, mudah-mudahan manfaat. Kita semua masing-masing ya selalu berusaha memperbaiki diri menjadi manusia yang lebih baik lagi, menjadi manusia yang bermanfaat, menjadi manusia yang berguna bagi bangsa, bagi agama, bagi sesama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.